Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya dan juga nikmat-nikmat yang sempurna, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga pada kesempatan petang kali ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membacakan hadis yang ke-50. Jadi kita sudah sampai pada hadis yang ke-50 dan masih membahas tentang babus sabr, bab tentang kesabaran. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qadima Uyainah ibn Hisn fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat yang bernama Uyainah bin Hisn, salah seorang sahabat namanya Uyainah ibn Hisn, beliau tiba di Madinah, tiba di kota Madinah. Kemudian sahabat ini mampir di rumah anak saudara laki-lakinya, berarti keponakan, ya Pak ya. Kalau dalam bahasa Arab nggak ada istilah keponakan Pak. Ibnu akhi, ibn itu anak laki-laki, akhi itu saudara laki-laki. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi nggak ada istilah khusus, ya, tidak ada istilah khusus. Disebutnya ibnu akhi. Kalau bahasa kita disebut ya keponakan, ya. Jadi beliau mampir di rumah keponakannya, namanya Al-Hurr bin Qais. Jadi saya ulangi Bapak Ibu. Jadi ini ada dua orang sahabat. Yang pertama namanya Uyainah bin Hisn, yang kedua Al-Hurr bin Qais. Mereka berdua ini adalah kerabat, ya, di mana Al-Hurr bin Qais adalah keponakan dari Uyainah bin Hisn. Nah, suatu saat mampir di tempat keponakannya Bapak Ibu. Wa kana minan nafarin ladina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hurr bin Qais, siapa Al-Hurr bin Qais Bapak Ibu? Paman atau keponakan? Keponakan. Nah, sang keponakan ini Al-Hurr bin Qais
Beliau merupakan ya orang yang sangat dekat dengan Umar. Jadi kisah ini adalah kisah pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Jadi Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwasanya sang keponakan ini termasuk orang terdekat Umar. Jadi memiliki hubungan yang istimewa ya dengan sang khalifah ini. Wa kana al-qurra'u ashabi majlisi Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau ini Bapak Ibu termasuk qari. Qurra ini jamak dari qari, maksudnya ahli Quran. Kalau di zaman sekarang orang yang bacaannya bagus, yang tilawahnya bagus disebut dengan qari. Nah, jamaknya ya namanya qurra. Tapi kalau kita bawa ke dimensi Rasulullah SAW, ke dimensi para sahabat, qari di sini bukan hanya yang bacaannya bagus, tapi dia bacaannya bagus dan juga memahami isi Al-Quran. Kalau zaman kita yang penting bacaannya bagus sudah disebut qari, itu Pak. Ya. Kalau di zaman dulu Al-Hafidh, kalau zaman sekarang Al-Hafidh itu adalah sebutan untuk orang-orang yang hafal Quran. Kalau di masa dulu Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal hadis. Ya, orang yang hafal ribuan hadis disebut dengan Al-Hafidh. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau zaman dulu orang kalau hafal hadis otomatis sudah hafal Quran. Karena orang-orang zaman dahulu tidak memulai menghafal hadis kecuali Al-Qur'annya sudah hafal. Jadi selesai hatam Al-Qur'an baru mereka menghafal hadis. Ya kalau zaman sekarang orang sudah hafal 30 juz sudah disebut sebagai jadi beda Pak ya, beda dimensi. Ya, jadi qari di zaman itu adalah orang yang ahli Quran, bacaannya bagus, paham isi Al-Quran ya, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan sang keponakan ini tadi, pertama orang terdekat Umar, yang kedua termasuk qari, orang yang paham Quran, yang ketiga termasuk salah satu di antara anggota majelis musyawarahnya Umar. Jadi Umar Bapak Ibu, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau ini memiliki majelis khusus, ya katakanlah sebagai dewan penasehat, ya Pak ya, staf ahli, ya, yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk dimintai nasihat. Kalau ada permasalahan, biasanya Umar mengumpulkan orang-orang pilihan ini Pak. Orang-orang tentunya orang yang paham Quran, orang yang paham fikih, ahlul ilmi semua, ulama semua. Nah Umar itu, sahabat Umar itu memiliki tadi Pak, ya, memiliki orang-orang yang di majelis musyawarahnya adalah terkumpul di dalamnya orang-orang yang pintar. Jadi kalau ada masalah tinggal mengumpulkan orang tersebut, ya, diskusi. Ini Umar ibnul Khattab. Nah anggotanya salah satunya sang keponakan ini Pak, ya, anggotanya sang keponakan ini. Jadi ini orang terdekat Umar, qari, dan juga salah satu di antara anggota majelis Umar. Karena Umar itu memiliki tadi majelis, ya, dewan syuro, baik dari kalangan muda maupun dari kalangan yang sudah tua. Nah, ini salah satu di antara tradisi Umar ketika beliau menjadi seorang khalifah. Jadi ada anggota staf ahli Pak. Nah, kalau sekarang ada staf ahli presiden, dulu punya staf ahli khalifah. Isinya orang ahli ilmu. Kalau sekarang kan ahli politik, ya Pak, tokoh politik kayak gitu Pak ya. Baik. Kemudian faqala Uyainah sang paman, ya, berkata kepada sang keponakan. Sang paman berkata kepada sang keponakan yang ahli ilmu ini, yang qurra tadi Pak. Kata sang paman, ya bena akhi, laka wajhun inda hadzal amir.
wahai keponakanku, ya, wahai keponakanku, kamu ini kan punya kedudukan spesial. Ya, kamu ini kan punya kedudukan spesial di hadapan pemimpin ini, maksudnya Umar ibnul Khattab. Fasta'dzin li alaihi. Coba saya minta tolong agar saya diizinkan bertemu dengan sang khalifah. Jadi sang paman ini minta tolong kepada sang keponakan yang tadi termasuk orang terdekat Umar agar apa? Agar diberikan izin bisa bertemu dengan Umar, dengan sang khalifah. Fasta'dzana fa'adina lahu Umar. Maka sang keponakan yaitu Al-Hur bin Qais minta izin sama Umar, Umar izinkan. Ya, gimana gak diizinkan? Ini anggota majelis syuro. Ya, anggota majelis syuro tentu diizinkan sama Umar, apalagi kedudukannya istimewa. Falamma daqala, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi satu hal yang tidak terduga. Ya, terjadi satu hal yang tidak terduga. Orang itu biasanya kalau minta dipertemukan sama pemimpin tertinggi, biasanya ngapain, Bang? Biasanya kan minta sesuatu, Pak, ya. Ya, biasanya minta sesuatu. Kepala desa menghadap presiden. Pastikan dia membawa misi, ya, program-program untuk kebaikan desanya. Seorang bupati mendapatkan kesempatan menghadap presiden, otomatis bukan urusan pribadi, pasti urusan rakyatnya, ya. Jadi membuat program di hadapan presiden misalkan untuk kemaslahatan rakyat. Sang paman ini datang untuk urusan pribadi, ya, untuk urusan pribadi. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meminta, tapi untuk apa? Untuk apa namanya, Pak, ya? Untuk menghardik Umar. Apa kata sang paman ini? Hei ya benal Khattab. Hei anaknya Al-Khattab. Hei di sini Bapak Ibu, ini adalah seruan yang sifatnya peringatan. Ya, seruan yang sifatnya adalah peringatan. Artinya kalau ada orang dalam bahasa Arab dipanggil dengan hi, ini adalah peringatan keras. Jadi ada rakyat jelata, Pak, menghadap pemimpin tertinggi, ya. Kemudian apa? Dipanggil dengan panggilan yang kasar. Heh anaknya Khattab. Ya, Pak, ya. Misalkan ada seorang pemimpin, bapaknya namanya siapa? Bapaknya namanya Abdul, anaknya Abdul, kira-kira gimana, Pak? Sopan atau tidak sopan? Gak sopan. Ya, anaknya Abdul, anaknya Bejo, anaknya Joko. Ini pemimpin tertinggi, Pak. Nggak dipanggil Amirul, nggak disebut Amirul Mukminin, tidak pula disebut dengan namanya Umar, gitu, tidak. Tapi disebut dengan Ibnul Khattab, anaknya Al-Khattab. Ini kan nggak sopan. Sudah manggilnya pakai panggilan Ibnul Khattab. Fa wallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazla. Demi Allah, Anda ini, ya, Anda ini tidak memberikan kepada kami dengan pemberian yang banyak. Satu. Berarti tidak memberikan kami dengan pemberian yang banyak. Artinya apa? Artinya apa? Artinya sang paman ini sedang menuduh Umar bahwasanya Umar itu pelit. Kenapa? Karena tidak mau memberi banyak. Biasanya orang kalau nggak ngasih banyak, sifatnya apa? Pelit. Jadi dia secara tidak langsung menuduh Umar orang yang pelit. Yang kedua, wala takum fina bil adli. Anda juga sebagai seorang pemimpin tidak memutuskan hukum terhadap kami secara adil. Dituduh pelit, dituduh tidak adil. Kalau tidak adil artinya apa, Pak? Lawan kata dari adil apa? Zolim. Ya, Pak, ya. Berarti Umar dituduh
zolim. Pertama dituduh pelit, kedua dituduh sebagai orang yang zolim. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa sampai mengatakan demikian? Jadi ceritanya Bapak Ibu, sang paman ini siapa namanya tadi? Uyainah. Jadi sang paman ini Bapak Ibu, dulunya ketika Rasulullah masih hidup, beliau ini kan tokoh Bapak Ibu, tokoh masyarakat. Salah satu di antara tradisi Rasulullah, kalau dapat harta rampasan perang, Rasulullah akan membagikan harta rampasan perang. Berbeda antara tokoh masyarakat dengan masyarakat biasa. Biasanya kalau tokoh masyarakat dikasih dengan jumlah yang lebih dikit atau lebih besar? Lebih besar. Kenapa Pak? Untuk menarik hati, ya, biar masuk Islam, biar istiqomah di dalam berislam. Karena kalau tokohnya sudah masuk Islam, masyarakatnya pasti ikutkan gitu Pak. Ini strategi apa Pak ya? Strategi politik lah ya. Strategi politik Rasulullah itu ketika salah satu misalkan ketika perang Hunain, itu kan banyak banget itu Pak. Ketika perang Hunain itu harta rampasan banyak sekali, belarang gitu ya. Kalau bahasa kita belarang. Nah Rasulullah bagi-bagi itu Pak. Ya. Dibagikan kepada tokoh masyarakat, ini masyarakat. Tokoh masyarakat jatahnya lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Dan itu berlangsung terus Bapak Ibu sampai di zaman Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling tidak berani merubah apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah. Itu sahabat Abu Bakar. Contoh, ketika Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, beliau meninggal, beliau kan sempat mengutus pasukan perang yang dipimpin oleh seorang sahabat yang masih muda, umurnya belasan, namanya Usamah. Yang ketika itu banyak dikritik oleh para sahabat, ini kok Rasulullah mengutus anak kemarin sore istilahnya ya. Ketika Rasulullah meninggal, ya sahabat yang nggak berani karena ini keputusan Rasulullah, memberanikan diri mengatakan kepada Abu Bakar, apa nggak sebaiknya ini pemimpin panglima perangnya diganti? Kenapa? Karena usianya masih muda, ibaratnya anak kemarin sore kok suruh jadi panglima perang. Dulu sama Rasulullah mereka nggak berani, tapi ketika Rasul meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah, baru pada protes, Pak. Coba diganti saja wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya tidak berani merubah apa yang sudah Rasulullah tetapkan. Termasuk tadi, ketika ada harta rampasan perang, Abu Bakar itu akan membagikan harta rampasan perang secara adil, tanda kutip. Adil di sini maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan haknya masing-masing. Tentu hak masyarakat biasa dengan seorang pemimpin beda. Maka dilanjutkan Pak, di zaman Abu Bakar, Uyainah tetap mendapatkan jatah yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena Uyainah ini adalah seorang pemimpin. Alasan Rasulullah memberikan yang lebih besar kenapa? Untuk menarik hati, ya, untuk merayu sahabat Uyainah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar ibn Al-Khattab melihat bahwasanya alasan yang menjadikan Rasulullah memberikan jatah Uyainah ini lebih banyak sudah nggak ada. Kenapa? Ini orang sudah lama masuk Islam, masa iya sudah bertahun-tahun masih disebut mu'alaf, ya, orang sudah ibaratnya sudah lama, sudah 10 tahun ya, masa masih disebut sebagai mu'alaf, ya. Artinya beda kondisi di zaman Rasulullah, beda kondisi di zaman Umar. Kalau di zaman Rasulullah mungkin iya masuk Islam karena ada faktor X, iya atau tidak Bu? Masuk Islam karena ada faktor X, ada iming-iming, tidak masalah, karena tadi imannya masih lemah. Tapi masa sudah bertahun-tahun masuk Islam, imannya stagnan. Apa stagnan Pak? Ajeb. Masa iya yang Rasulullah memerintah sampai meninggal, diganti Abu Bakar sampai meninggal, kemudian diganti Khalifah Umar ibn Al-Khattab, masa iya imannya kok ajeb tetap dari dulu sampai sekarang
sama. Kan harusnya ada peningkatan. Kalau dulu mungkin karena ada faktor X, kalau sekarang harusnya lebih ikhlas. Makanya jatahnya dikurangi, karena Umar berpikir dulu dengan sekarang beda. Dulu mungkin ada iming-iming, sekarang nggak layak kalau masih mikiri masalah dunia, makanya dikasih lebih sedikit. Jadi Rasulullah di sini bukan berarti merubah keputusan Rasulullah, ya, karena alasannya apa? Alasannya tepat. Makanya Uyainah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, protes, wahai Umar, kata beliau, ma tu'tinal jazla, ya Umar, kok Anda enggak pernah ngasih kami dengan pemberian yang banyak? Beda, dulu Rasulullah ngasih saya banyak, Abu Bakar ngasih saya banyak, kok giliran Anda jadi pemimpin kalau ngasih saya sedikit? Nah, ini gimana ini? Ya, wala tahkum fina bil adil, Anda ini enggak adil, ya, memutuskan perkara ini tidak adil. Bayangan Pak, ya, Umar bin Khattab dituduh pelit, dituduh berbuat zalim. Faghadiba Umar, masyaallah. Kita tahu Umar ya Pak ya, bagaimana beliau ini adalah sesosok manusia yang kuat, tangguh, bahkan ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Terkenal berani, terkenal keras kepada orang lain. Kira-kira reaksinya gimana Pak? Marah, soalnya marah. Faghadiba Umar, maka Umar pun marah. Umar kok digituin? Akhirnya dia marah. Ya, faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai-sampai mau dihajar, ya. Mau dihajar. Umar bin Khattab kan keras Pak. Beliau orang yang keras. Kita masih ingat kisah Islamnya beliau Pak ya. Kalau sahabat lain kan masuk Islam sembunyi-sembunyi Pak ya. Ya, nggak ngomong-ngomong. Ya, dia tetap di keluarganya tetap biasa, tapi nanti kalau di luar ngaji sama Rasul, nanti ke tempat sepi ngapain sholat. Ini kalau sahabat lain. Sahabat Umar ketika masuk Islam, diumumkan, wahai masyarakat Quraisy, ketahuilah saya sudah masuk Islam. Ya, ada yang nggak terima, dipukul, dihajar habis sama Umar. Ketika hijrah ke Madinah, nantang. Ya, ketika hijrah ke Madinah, kalau sahabat lain sembunyi-sembunyi. Umar apa? Terang-terangan. Wahai masyarakat Quraisy, saya mau hijrah ke Madinah. Ya, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, tahu Pak ya? Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, hadang saya. Siapa nih Pak? Umar. Ada yang hadang atau tidak? Enggak ada, orang sudah diancam. Kamu kalau menghadang saya, siap-siap istrimu jadi janda. Maksudnya apa? Mati. Ya, istrimu jadi janda, anakmu jadi yatim. Masya Allah. Enggak ada yang berani Pak. Ya, Umar jalan kaki ke Madinah. Hijrah kemana? Ke Madinah, terang-terangan, enggak ada yang berani menghadang. Ya, maka kok ini ada orang biasa ngajak gelut. Ya, nah ini Umar marah Pak. Ya, karena Umar manusia biasa, bisa marah. Ya, bisa marah. Tapi kepada Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedanya marahnya Umar sama marahnya kita sangat jauh. Ya. Bedanya di mana? Bedanya di sini, Pak. Akan saya bacakan. Nah, makanya pentingnya mengambil seorang penasehat. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar sudah tampak marah, kan kelihatan kalau orang marah, mau dihajar ini orang, ya. Berkatalah penasehatnya, siapa penasehatnya, Pak? Sang keponakan, namanya siapa? Al-Hur bin Qais. Nah, ini penasihat Umar. Apa yang dikatakan oleh penasihat tadi? Ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, wahai Amirul Mukminin, insyaallah. Ini nasihat yang sangat santun, yang sangat berkelas. Kalau tadi dipanggil anaknya Khotob, ya, ini disebut dengan wahai pemimpin orang-orang yang beriman.
gelarnya disebutkan, wahai Amirul Mukminin, ya, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nih Pak, nasihat yang berkelas tanpa menggurui. Ya Pak ya, tanpa menggurui. Kenapa? Karena yang dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya, yang dibacakan adalah ayat Al-Qur'an. Allah berfirman kepada nabinya, khudil afwa, jadilah pemaaf. Ya, jadilah seorang yang mudah memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah orang untuk berbuat yang baik. Wa'rid anil jahilin, yang ketiga, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Jangan menanggapi orang yang bodoh. Jadi tiga Pak, suruh memberikan maaf, suruh mengerjakan yang baik, yang ketiga berpaling, tidak menghiraukan ya orang-orang yang bodoh. Luar biasa ya. Dibacakan ayat suci Al-Qur'an, ya, Umar langsung apa? Berhenti, langsung gak jadi marah. Beliau kata sang keponakan, wa inna hadza minal jahilin, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ya, paman saya ini termasuk orang yang jahil, yang nggak tahu. Maksudnya apa? Nggak tahu alasannya. Kalau dulu di zaman Rasulullah dikasih banyak, sekarang dikasih sedikit, ini orang nggak tahu alasannya. Alasan Umar tadi jelas, kondisi dulu dengan sekarang beda. Ya, ini orang nggak tahu, ini orang bodoh, kata siapa? Ya, sedangkan Allah memerintahkan nggak usah menghiraukan perbuatan orang yang bodoh, jangan ditanggapi. Ya, wallahi ma jawazaha Umar, kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, Umar nggak berani melampaui ayat Al-Quran. Ya Pak ya, nggak berani melampaui atau melangkahi ayat Al-Quran. Artinya apa? Sami'na atau bukan dibacaan Al-Quran terus diterabas, orang bisa kiwong wis ya, kurang ajar, masa diconok baik, harga diri di mana, kan gitu Pak ya. Sebagai seorang lo dibacakan ayat Al-Quran kok malah tetap ditabrak, berarti kan nggak beradab namanya. Sudah dibacakan ayat Al-Quran, nasihat yang sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi, tapi kok masih dilakukan, berarti kan apa namanya? Menabrak ayat suci Al-Quran. Nah ini tidak dilakukan Umar. Ma jawazaha Umar nggak berani melampaui ayat Al-Quran ini ketika dibacakan. Sami'na wa ata'na, langsung saat itu Pak, padahal emosinya sedang mengucap, ya, emosi sedang mengucap. Nah, ini apa? Diam. Wa kana waqafan inda kitabillah. Nah, Umar ini adalah sahabat yang waqafan, berhenti kalau dibacakan ayat Al-Quran, nggak berani melampaui, nggak berani melangkahi, nggak berani melanggar. Kalau dibacakan ayat Al-Quran berhenti, mendengarkan, menyimak. Sami'na wa ta'ala. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Umar ibn al-Khattab, ya Pak ya. Jadi berarti ini sambungan dari ayat yang kemarin, dari hadis yang nomor 40 berapa? 48 ya Pak ya. Kalau 49 kan kemarin diselingi satu hadis yang tidak ada kaitannya dengan jangan marah. Nah, ini mungkin sambungannya Pak ya. Ya, agar kita jangan mudah marah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ya sangat jelas ya bahwasanya kita itu tidak perlu menanggapi perilaku orang lain yang buruk terhadap kita. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya sering menyampaikan, membalas itu nggak terlarang. Ya Pak ya, balas dendam boleh tidak? Boleh, asal sama
setimpal, bareng apa nih? Imbang. Ya, kalau kita sudah melebihi perbuatan orang yang zalim kepada kita, berarti gantian. Tadinya orang lain zalim kepada kita, sekarang gantian kita yang zalim pada orang tersebut. Secara hukum boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini menawarkan yang lebih baik, yaitu memberikan maaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harga diri seseorang itu tidak akan jatuh, Pak, ketika dia tidak menanggapi perbuatan buruk orang lain terhadap yang enggak ada. Ya, ini enggak benar. Itu konsep dari mana seperti itu? Itu mungkin konsep yang dibikin oleh kita sendiri. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita suka terjebak dengan bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Kita kan orang Islam. Kita orang Islam, ya atau tidak? Petunjuk kita, tuntunan kita adalah Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, apa yang dipraktekkan oleh sahabat. Dan kita lihat Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita untuk memberikan maaf. Rasulullah memberikan kita, menasihati kita untuk memberikan maaf. Rasulullah mempraktekkan demikian. Para sahabat mempraktekkan demikian. Kalau Rasulullah kita sudah ceritakan di pekan yang lalu. Ya, sekarang Umar ibn al-Khattab. Bayangkan Bapak sebagai seorang kepala negara. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan. Umar ini kan pertama sebagai seorang kepala negara, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik. Yang pertama Bapak, ya, dipanggil dengan redaksi mengancam, ya, yang keras, satu itu Pak ya. Yang kedua, ketika dipanggil, ya, ketika disebut namanya, disebutkan dengan sesuatu yang tidak baik, yaitu apa? Anaknya Al-Khattab. Ini kan nggak bagus, tidak sopan. Ya benar Al-Khattab, wahai anaknya siapa? Anaknya Al-Khattab. Yang ketiga hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi panggilannya sudah enggak enak, kemudian dipanggil anaknya Khattab, enggak dipanggil Amirul Mukminin. Yang ketiga, dituduh sebagai orang yang pelit. Ini kan tuduhan yang sangat luar biasa. Yang keempat, dituduh melakukan perbuatan zalim. Ya. Umar sebagai seorang kepala negara, kira-kira bisa nggak menghukum ini orang? Bisa. Ini orang nggak sopan sama pemimpin. Kalau diterapkan hukuman bisa atau tidak? Bisa. Bisa saja dibuat aturan. Kenapa nggak sopan? Masa menghina kepala negara? Kan nggak boleh. Ya, mungkin apalagi di hadapan orang-orang banyak. Kalau Umar mau bisa saja dicambuk misalkan. Kalau Umar mau, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat bagaimana Umar ibn al-Khattab ketika dibacakan ayat Al-Quran langsung apa? Sami'na wa ata'na. Dan kalau kita lihat beberapa hadis Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan hadis yang lain Bapak Ibu yang menunjukkan, yang memperkuat, ya, argumentasi yang sedang kita bahas ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Manaqasat shadaqatun min malin." Yang pertama, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Yang kedua, "Ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzan." Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menambah kemuliaan bagi seorang hamba yang mau memaafkan. Ini Rasulullah yang bilang, Pak. Kita kalau memaafkan tidak menjadi harga diri kita jatuh. Rasulullah mengatakan Allah akan mengangkat kemuliaan kita. Coba lihat, apakah di sini Umar ibn al-Khattab, ya Pak, ya, apakah Umar ibn al-Khattab berkurang kehormatannya atau tidak? Enggak berkurang. Umar tetap dikenal sebagai seorang lelaki yang mulia, yang kuat dan tangguh, walaupun ketika dizolimi tidak membalas. Bahkan kita semakin kagum
semakin bangga dengan Umar ibn al-Khattab, bukan malah makin masa cewek teman Umar ibn al-Khattab ya tiga ikutnya malah menang baik, masa gitu kan enggak. Justru kita terasa bangga, kagum kok bisa, kemudian berusaha untuk mencontoh Umar ibn al-Khattab. Kok bisa Umar ibn al-Khattab ya tidak marah, tidak emosi, tidak membalas ketika diperlakukan yang demikian. Jadi enggak membuat harga diri jatuh. Rasulullah mengatakan, ya, ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Allah tidaklah menambah kepada seorang hamba ketika dia mau memaafkan kecuali kemuliaannya akan tambah. Rasulullah SAW yang paling banyak dizalimi tidak menjadi beliau menjadi rendah, tidak menjadikan beliau ya posisinya menjadi kemuliaannya bukan, tidak. Justru kita semakin kagum Rasulullah, ya, makhluk yang paling mulia, yang paling bertakwa, tidak membalas ketika dizalimi. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ya saya bacakan beberapa perkataan para ulama termasuk Umar ibn al-Khattab. Ya, termasuk Umar ibn al-Khattab. Qala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, afdalul afwi indal qudrah, sebaik-baik memberikan maaf adalah ketika dia mampu. Sebaik-baik memberikan maaf adalah ketika dia mampu untuk membalas, mampu untuk menimpali perbuatan buruk orang lain. Dia mampu tapi nggak balas. Ini adalah memberikan maaf yang paling baik ketika dia mampu. Bukan karena nggak mampu, bukan karena kan kita sudah sampaikan kepada kalian, orang kalau ya memberikan maaf padahal mampu membalas, balasnya surga. Bukan karena takut, Pak. Bukan karena takut, bukan karena nggak mampu, bukan karena lemah, bukan. Dia mampu tapi tidak membalas. Ya, tabah, ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Kemudian kata Abu Darda, Bapak Ibu, beliau pernah ditanya, "Ma a'azzun nas?" Siapakah manusia yang kedudukannya paling mulia? Kata Abu Darda, sahabat Nabi SAW, dia mengatakan, "Alladzina ya'funa idza qadaru." Orang yang paling mulia, mungkin kita enggak menyangka Pak ya, ayat ini. Orang yang paling mulia adalah orang yang memberikan maaf ketika dia mampu membalas. Luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, harga diri kita nggak jatuh, insya Allah tidak akan jatuh. Ya, orang lain tetap mengenal kita sebagai orang yang baik, sebagai orang Islam. Justru orang akan kagum, inilah representasi Islam. Ya Pak ya, representasi Islam ini orang, masya Allah, akhlaknya sangat mulia. Insya Allah orang akan berdecak kagum dengan kita. Orang akan memandang kita nggak balas bukan karena kita takut, ya Pak ya. Orang kalau sudah kenal kita kayak Umar bin Khattab, kita nggak berpikiran Umar bin Khattab ini takut, nggak mungkin, karena Umar bin Khattab sudah dikenal sebagai orang yang berani. Jangankan manusia Pak, setan aja takut kalau ketemu Umar, ya Pak ya. Jadi gini kisahnya Pak ya. Jadi suatu saat datang rombongan wanita, ya, kaum muslimat, kaum mukminat, datang ke rumah Rasulullah seperti biasa, minta fatwa, tanya, ya Rasulullah, ada masalah seperti ini, hukumnya seperti apa? Ditanya, dijawab sama Rasulullah. Nah, dalam majelis itu Bapak dan Ibu, di rumah Rasulullah, para wanita berkumpul sampai suara kaum wanita itu lebih tinggi di hadapan suaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Umar, assalamualaikum, minta izin masuk. Begitu mendengar suara Umar, bubar Pak. Kaum wanitanya bubar, ya, kaum wanitanya bubar. Seketika Rasulullah tertawa. Ini tadi sedang cerita, sedang seru-serunya, suaranya sampai tinggi banget, suara saya kalah sama kaum wanita. Begitu Umar datang langsung diam, langsung ngumpet di hijabnya, dia di hijabnya, ya. Maka kata Umar, ya Rasulullah, kok saya datang kau tertawa? Diceritakanlah. Tadi sebenarnya ada ibu-ibu, mak-mak kumpul, ya, mereka bertanya, suaranya pun lantang. Tapi ketika tahu ada suara kamu datang,
Ya, mereka langsung bubar. Maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Anda itu lebih layak untuk ditakuti, ya, daripada saya. Terus ada yang nyaut, enggak Umar, kamu itu kasar, kamu galak. Ada yang ini nyeletuk emak-emak, enggak, Rasul itu lembut, penyayang. Kalau kamu kasar. Jadi Umar itu sudah dikenal orang yang galak, yang kasar. Maka kata Rasul, benar wahai Umar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah engkau melewati suatu jalan ketemu setan melewati jalan yang lain. Setan aja takut Pak sama Umar. Iya Pak ya. Sehingga dalam hadis ini kita bisa memahami. Kita bisa memahami Umar ini enggak marah bukan karena takut. Ingat, Umar mampu atau tidak? Mampu. Beliau seorang pemimpin. Selain itu beliau juga seorang yang memang pada dasarnya karakternya keras. Ya, buktinya beliau sudah sempat marah. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran tidak jadi marah. Maka kita harusnya memiliki mindset seperti itu Pak. Jangan merasa kita menjadi hina karena kita nggak balas. Jangan. Sahabat kita yang kenal kita insya Allah paham. Ketika kita tidak membalas bukan karena kita takut. Jadi jangan takut dibilang apa Pak? Cemen temen. Masa dikira menang bawa. Mana laki-lakinya? Kan itu ya. Jadi maafkan Pak. Jadi sekarang kalau misalkan kita timpali Pak, manfaatnya apa Pak? Ada manfaatnya nggak? Coba ada manfaatnya nggak? Selain memuaskan hawa nafsu, manfaatnya apa Pak? Nggak ada. Justru kalau kita lampiaskan, memungkinkan atau tidak terjadi hal yang lebih buruk? Sangat mungkin. Kita emosi, sana juga emosi. Tadinya cuma adu mulut, jadi adu jotos. Tadinya cuma tangan kosong, jadi tangan. Ya Pak ya. Tadinya cuma tangan kosong. Ya, dikomporin sama teman pakai peso akhirnya gitu. Nah, itu khawatirnya nanti berlanjut ke yang karena amarah itu Pak. Kan saya sudah sama cerita Pak ya. Amarah itu kan seperti api. Ya, kalau tidak segera dipadamkan semakin besar. Kalau enggak diputus akan semakin besar. Ya, akan semakin besar. Makanya harus dipadamkan. Cara menghadapnya gimana? Ya tadi berhenti. Ya, jangan diikuti amarah itu, jangan. Insya Allah nggak akan kita nggak akan menjadi terhina. Ini contohnya sudah banyak Pak. Rasulullah nggak pernah marah, nggak pernah bales. Beliau tetap mulia. Umar bin Khattab dalam hadis ini nggak pernah marah. Ya, nggak pernah marah. Kemudian kita juga cerita di kesempatan yang lalu siapa? Umar bin Abdul Aziz khalifah dikatai orang gila, ya Pak ya. Sedang masuk ke masjid gelap, ya kakinya nyandung orang yang sedang tidur. Apa kata orang yang sedang tidur? Kemblung apa kowe? Coba gimana Pak ya? Cuma dibalas, nah saya nggak gila kan cukup, ya cukup sudah. Nah nih, jadi akhirnya jadi kita harus paham ini mindset kita. Jangan sampai kita membuat kita itu menjadi menjadi terpenjara dengan konsep kehidupan yang kita buat sendiri. Apa ya, misalkan tadi kita kalau nggak balas kita jadi hina. Itu kan yang kita sendiri, itu kan persepsi kita. Islam nggak seperti itu. Walaupun tadi sekali lagi Pak, bukan berarti kita nggak boleh balas mau bersifat selamat setimpal. Tapi Allah memberikan jalan yang lebih baik. Jadi itu Pak. Dan sejarah membuktikan Bapak Ibu. Ini masih berapa menit lagi Pak? Sejarah membuktikan ketika kita menunjukkan akhlak yang baik, musuh akan takluk Pak. Ya, suatu saat nanti. Kisahnya Pak ya, ini masih panjang, ada beberapa kisah Pak ya. Kisah tentang masuk Islamnya Rabi Yahudi, pendeta Yahudi. Diceritakan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat pendeta Yahudi ini sengaja ingin memancing kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bajunya ditarik sampai terjepit. Ya, kemudian di situ ada beliau melakukan hal yang demikian. Ya, pertama ngetes Rasulullah, yang kedua nagih hutang. Rasulullah nggak marah.
Yang marah malah justru Umar bin Khattab. Singkat cerita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kesabaran Rasulullah masuk Islam. Pernah juga di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang Yahudi. Ketika itu di Mesir, Pak. Mesir itu gubernurnya namanya sahabat Umar, sahabat dekatnya Umar, Amr bin Al-As. Jadi beliau bertindak zalim dengan menggusur rumah seorang Yahudi, alasannya untuk perluasan masjid. Sebenarnya bagus, Pak, cuman mungkin caranya kurang tepat. Akhirnya orang Yahudi ini, Pak, dari Mesir kemana, Pak? Ke Madinah, ngadu, rumah saya digusur, wahai Umar, wahai Khalifah, saya minta keadilan. Umar, hadirin yang dirahmati Allah, luar biasa, ngambil tulang, digaris. Umar kan punya pedang, dikasih garis yang lurus di tulang itu, dikasih garis, dikasih tanda garis, set. Ini sinyal, Pak, sinyal yang tidak bisa dibaca kecuali oleh gubernur Mesir. Bawa tulang ini kepada pemimpin kalian, Amr bin As. Yahudi tadi bingung, mau saya ngadu kok malah dikasih. Baik, sudahlah, berangkat kemana? Ke Mesir, sampai ke gubernur Mesir, dikasih. Ngelihat sinyal dari Umar, gubernur Mesir tersebut keringetan, pucat. Kenapa? Karena ini kode keras dari siapa? Dari Umar, agar dia berbuat adil. Tahu dapat sinyal keras dari Umar, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Ya, masjid yang sudah tadi diluaskan nggak jadi dibongkar. Rumah Yahudi tadi dibangun lagi. Akhirnya Yahudi tadi masuk Islam. Gitu, Pak. Jadi kadang bisa jadi orang lain akan takluk dalam tanda kutip. Ya, kita jadi berdamai, kita jadi berhubungan baik. Kenapa? Karena dia mencoba mancing kita nggak terpancing, Pak. Iya atau tidak? Orang itu kan pasti kalau apa, Pak, ngajak kita ribut kan pasti ada tujuan baik. Tujuannya memang ingin kita marah. Tapi kita nggak berhasil. Kira-kira nih orang apa, Pak, mundur atau enggak? Insya Allah lama-lama nyerah. Insya Allah lama-lama nyerah. Asalkan kita sabar. Malah bisa jadi hubungan kita menjadi baik. Kayak tadi, jangan pernah merasa rendah. Insya Allah kalau kita sudah punya teman akrab, teman baik, teman-teman kita akan akan paham bahwa kita tuh nggak balas bukan karena kita takut, ya, tapi kita nggak mau nyari ribut, nggak mau permasalahan ini menjadi lebih besar. Jadi inilah cara menghadapi orang yang bodoh. Jadi anggap saja orang yang mancing kita agar marah orang yang bodoh. Dan Allah memerintahkan kita wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah, jangan hiraukan tindakan orang-orang yang bodoh, kasih maaf, ya sudah. Baik, ini yang jadi Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan dari hadis yang ke-50. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Monggo. Kalau orang mengatakan, oke saya maafkan kamu, tapi apa yang kamu katakan tidak akan saya lupakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang minta maaf, ya saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan apa tindakan burukmu terhadap saya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena tidak melupakan tidak berarti tidak memaafkan. Karena gini, Pak, yang hati itu kan kadang sering diibaratkan seperti gelas, Pak, ya. Kalau sudah hancur dikasih lem, mungkin bisa utuh lagi. Bekasnya ada nggak? Ada. Kalau kita nggak bisa melupakan nggak masalah. Yang penting kita harus memaafkan. Contoh siapa? Rasulullah itu marahnya bukan main kepada Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy ini adalah seorang budak yang membunuh paman yang sangat beliau cintai, Hamzah, ketika perang apa? Perang Uhud. Ketika perang Uhud, Hamzah itu apa? Dilempar pakai tombak. Syahid bisa dirikan. Rasulullah marahnya bukan main. Padahal ketika itu Wahsy sudah masuk Islam. Ya, Wahsy sudah masuk Islam. Rasulullah sudah memaafkan. Tapi kalau ketemu Wahsy, Rasulullah berpaling. Saya sudah maafkan, tapi saya nggak bisa melupakan perbuatan. Artinya Wahsy itu suruh menjauh.
nggak masalah, yang penting sudah memaafkan. Maka saking apa Pak? Saking merasa bersalahnya Wahsy ini, beliau menebus kesalahannya dengan membunuh musuh terbesar dalam Islam, namanya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Jadi di zaman setelah Rasulullah wafat ada muncul nabi baru yang ini cukup meresahkan, pengikutnya banyak gitu Pak. Memang dari dulu, dari zaman dulu apa namanya, aliran sesat itu ada. Yang kita heran kok ada pengikutnya kan gitu Pak ya. Kayak baru-baru kan gitu Pak ya. Ya ngaku bisa bahasa Suriani kan. Ngomong bahasa Arabnya ngawur. Kok ada pengikutnya gitu pasti heran. Dari dulu ada. Akhirnya perang tuh Pak. Perang. Nah, beliau dalam hati, saya mau menebus kesalahan saya. Kalau dulu saya membunuh pahlawan Islam, sekarang saya bunuh tokoh ataupun musuh Islam. Jadi impas. Wahsy insya Allah beliau termasuk sahabat yang mulia, ya, termasuk sahabat yang masuk Islam dan Islamnya baik. Namun perkara Rasulullah misalkan kok nggak bisa melupakan, ya namanya hati gitu Pak. Hati kalau sudah pecah mungkin bisa dilem, mungkin bisa diutuhkan kembali, tapi bekasnya nggak bisa. Yang penting tadi tetap harus memaafkan. Cukup Pak ya, kita sudahi dengan wa'mur bil ma'ruf. Di kitabnya ada itu bagiannya Pak. Kalau dengan bawa ada di kitab. Surat Al-A'raf ayat 199. Mungkin ini bisa dipraktikkan ya ibu-ibu kalau mungkin suaminya marah. Bu? Ya, ibu-ibu dihafalkan Bu. Ya Bu ya, surat Al-A'raf ayat 199. Pendek Bu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Nah, besok kalau suaminya marah-marah nggak sabaran, bacakan ayat ini Bu. Ya, bacakan ayat ini. Ya. Kalau masih marah, kebangetan. Jadi dibacanya ini, jangan dibacanya apa Pak? Qul a'udzu birabbin nas. Memang suaminya setan gitu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf, kami mohon maaf. Kita sudahi dengan membaca membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.